Yo, what up guys? So today gua bakal nepatin janji gua di episode kemarin. Apakah itu? Ya, ini dia HoloLens Lark M2S mic wireless 2 jutaan yang katanya punya fitur segudang. Mulai dari noise cancellation sampai bisa direct ke kamera dengan receiver yang simple banget. Tanpa lama-lama, let's break it down. Langsung aja kita lihat isi pouchnya apa aja. Kita dapat apa aja ya dari HoloLens. Yang pertama for sure ini adalah charging case-nya dan ada isinya yaitu 2 transmitter, dia clip on, and also ada receiver untuk kamera dan receiver USB-C. Nah, itu aja yang dari charging case. Kira-kira apa lagi dari pouchnya sendiri? Gue lihat dulu, dan ada USB-C cable untuk charging, 2 windshield, bentar satu lagi nih, ya bulu-bulu, dan oh nih TRS to TRS cable. Kira-kira apa lagi ya? Oh, satu lagi ternyata transmitter khusus untuk lightning. Nah, ini yang kita dapat dari HoloLens. Nah, yang menarik yaitu mic clip on-nya. Ini nggak ecek-ecek. Dia pakai teknologi TI Plus, yaitu titanium coated finish, dimana lebih tahan gores, terus juga ringan dan lebih solid gitu. Dari segi desain gue pengen applause sih buat HoloLens, karena ya mic ini bisa se-invisible itu gitu. Contohnya nih lagi gue pakai. Nah, sekarang langsung aja mungkin ya kita bahas spek-speknya. Apa aja sih? Let's check it out. Untuk audio quality-nya dia 48 kHz 24 bit. Detail suara tetap murni dan natural. 70 decibel signal to noise ratio, ngasilin suara yang clear dan juga background noise yang minimal. SPL-nya sampai 116 decibel. Sanggup nangkap suara paling keras sekalipun tanpa bikin audionya pecah atau distorsi. Dari nada rendah sampai tinggi, semua tetap jernih dan natural. Superior anti-interference yang ngebantu lo untuk prevent gangguan sinyal RF dari TV, radio, ataupun perangkat wireless lain. Bantu ngilangin noise di audio dan jaga koneksi stabil tanpa drop out. Cocok buat lingkungan yang padat sinyal. Kerjasama juga sama adaptive frequency hopping buat otomatis mencari frekuensi bersih. Universally compatible connect all, bisa di HP, kamera, ataupun PC. Terus untuk baterainya gimana bang? Strong nggak? Nah, untuk transmitter dan receivernya mereka punya daya tahan up to 9 jam dengan mode noise cancellation off. Lo juga bisa extend sampai 30 jam dengan charging case-nya. Nah, charging case-nya sendiri buat full charge-nya aja lo cuman butuhin 1,5 jam. Ya kira-kira untuk daya tahan kayak gitulah. Oke, langsung aja kali ya kita tes fitur-fitur dan kualitas audionya sekarang. Oke, sekarang gue pengen ngetes range-nya ini sejauh apa. Sama kayak tes kemarin yang Saramonic, gue bakal tinggalin HP-nya di sini yang udah terkonek ya. Di sini lagi gue pakai, dan gue akan jalan-jalan mengitari ruangan ataupun beda lantai kali ya, biar asik. Ya, suara gue so far harusnya masih terkonek ya, soalnya gue baru lewatin 1 ruangan, sekarang sudah lewat 2 ruangan. Suara gue masih masuk. Nah, kita coba tes lagi. Lewat sini. Ya, itu ada My Sisters anjay. Kemarin mau ini di sini titik matinya ya, titik range. Gimana lo kasih paham ke gua kira-kira sejauh apa? Drop di kolom komentar, karena mereka ngeklaimnya di open environments up to 300 meter lah. Nah,
Sekarang gua pengen ngetes kira-kira noise cancellation-nya gimana nih. Sekarang nih lagi off nih. Mungkin kita langsung coba yang mode weak-nya kali ya. Mode weak, kita lagi di indoor sepi dan cuman ada ya suara kipas lah kira-kira. Hilang nggak suara kipasnya? Menurut kalian gimana? Kita coba tes ke yang strongnya juga kali ya. Oke, sekarang kita udah mode strong. Menurut kalian suara gue gimana? Suara kipasnya hilang atau enggak? Nah, gue pengen coba ngetes lanjut ke indoor yang agak rame gitu. Lo ikut gue jalan-jalan kali ya. Asik nih. Nah, ini mode strongnya masih nyala ya, mode strongnya masih nyala dan ini di ruangan yang banyak lagi ngobrol. Suara gue gimana? Tetap clear kah? Tetap jelas kah? Dan gue pengen switch ke mode weak sekarang. Oke, udah mode weak. Ada perubahan suara nggak menurut kalian? Apakah mulai makin berisik? Drop di kolom komentar. Sekarang gua pengen mode off-nya. Jadi ini mode off di indoor rame. Gimana menurut kalian? Gua sekarang mau tes outdoor kali ya dengan segala knalpot racing atau priwit-priwitan tukang parkir. Nah, sekarang gua udah di pinggir jalan. Lo lihat ya, gua udah di pinggir jalan dan ini suara gua mode off. Kira-kira kita switch kali ya ke mode weak sekarang. Oke, sekarang udah mode weak. Gimana noise cancellation-nya? Oke nggak? Nih motor berlalu lalang nih kalau lo lihat nih zang. Tapi belum ada Air King yang lewat ya. Dan gua pengen switch ke mode strong sekarang. Yap, mode strong udah nyala. Gimana? Ada perbedaan nggak? Dan semua ini gue bawain ke lo. Lo sendiri yang bisa nilai gimana. And that's all for the test. Oke, HolyLens ini disupport sama aplikasi Holy Audio. Ada beberapa fitur utama yang bisa lo pakai, contohnya noise cancellation level, ada mode weak ataupun juga strong. Ada volume or gain adjustment, di mana lo bisa atur stability suara mic langsung dari HP. Mono stereo mode, lo bisa atur mau mode mono ataupun stereo, dan juga lo bisa schedule power off, kapan dia harus tidur lo bisa jadwalin tuh. Dan yang menarik, lo bisa update firmware langsung dari aplikasi. Menurut lo gimana? Keren gak? Ada beberapa kelebihan dan kekurangan yang gue dapat. Lark M2S ini lo bisa dapetin di harga kisaran dari 1,7 sampai 2,3an, which is gak bisa masuk ke kantong semua orang. Kalau lo konten teater baru dan budget lo masih tipis, ya jujur agak susah ya. Tapi kalau dilihat dari sisi quality suaranya, build quality-nya, TI plus dan juga fitur-fitur kayak noise cancellation plus kemudahan dipakainya, ini worth it banget. Fiturnya beneran kepake. Jadi gimana menurut kalian? Drop di kolom komentar dan I think that's all for today. See you